Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Kita boleh datang di rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita fokus untuk datang memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari baru ini, pagi hari yang indah ini. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh datang hadir di rumah yang Maha Kudus ini. Kami mau datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tangan. Kami bersyukur kami ada di dalam pikiran. Kami berada di dalam rencana Tuhan. Bukti kasih Tuhan bagi hari ini untuk memanggil kami boleh datang di tempat ini, untuk kami bersama-sama menaikkan syukur kami di hadapan ini. Mari Tuhan Kau hadir di dalam kami bagi hari ini, untuk memberikan ketenangan, kedamaian di dalam hati kami, untuk melawat setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai dengan dan Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang masih berada di dalam perjalanan menuju tempat ini. Mari hantar mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami boleh bersama menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi
kami boleh tenang, kami boleh damai, kami boleh mendapatkan sukacita karena Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada buat kami. Engkaulah Tuhan gunung batu keselamatan kami. Bersamamu kami tidak takut. Bersamamu kami aman. Sebab Engkaulah perlindungan di dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi beban permasalahanmu, serahkan pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Setiap apapun keadaan kita, mari datang pada Yesus. Tuhan menyediakan mujizat bagi setiap hati kita yang mau datang menyembah, memuji, menyerahkan permasalahan diri kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, naikkanlah syukur di hadapan Tuhan. Damai ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan berserah apa yang menjadi pergumulan kami, ketakutan di dalam hati kami, kegelisahan di dalam hati kami. Kami mau serahkan itu semua di bawah kaki Tuhan. Beraya Tuhan, Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami, mengubahkan setiap ketakutan-ketakutan kami menjadi damai sejahtera sukacita dalam hidup kami. Kami tidak mau menyerah Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kami. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan
berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk menaikkan sembah pujian kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan ya Bapa. Biar apa yang kami berikan ya Bapa, itu semua yang terbaik yang kami memberikan kepada Tuhan, dan Tuhan menguduskan setiap apa yang menjadi pemberian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berlipat-lipat kali ganda seperti terjadi firman Tuhan, dan terus berkati kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan, di dalam usaha pekerjaan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Yang tugas disilakan kita akan
Ku
menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Roh Kudus tuntun setiap kami agar kami mengerti isi hati-Mu pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Di situ perikopnya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Di nama Tuhan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dari ayat yang ke-11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya yang telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu kambing itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Minggu ini Gereja Betel Indonesia memberikan judul khotbah, yaitu mengampuni diri sendiri. Apa maksudnya mengampuni diri sendiri? Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, dari pasal yang ke-15 kita melihat dari ayat yang pertama, kemudian ayat yang ke-8. Di situ saling berhubungan. Yang pertama itu domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang. Dan di situ kita belajar bahwa Tuhan senang. Betapa senangnya Tuhan dengan pertobatan orang-orang yang berdosa. Jadi yang hilang itu didapati kembali. Jadi ini semua saling berkaitan satu dengan yang lain dalam pasal 15 ini. Dan sini kita belajar bahwa orang yang sangat berdosa sekalipun Tuhan siap menerima mereka saat mereka bertobat. Ada dua hal dari perumpamaan pasal 15 ini. Yang pertama yaitu menggambarkan Allah sebagai Bapa bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh keluarga Adam, dan kita semua adalah keturunannya. Kita semua mempunyai satu Bapa dan satu Allah yang menciptakan kita. Kita buka di Maleakhi 2 ayat yang ke-20. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10 saya akan baca buat kita sekalian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Nah, di sini jelas bahwa kita satu Bapa, satu Tuhan, Tuhan Yesus. Jelas di sini ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian perumpamaan ini yang kedua itu menggambarkan anak-anak manusia yang berbeda-beda tabiatnya. Ini baru dua. Kalau ada yang punya anak 3, anak 4, pasti beda-beda lagi anaknya. Di sini digambarkan 2 anak laki-laki. Yang satu kita melihat orangnya tegas, keras. Yang kedua orangnya tidak suka dikekang, suka mencoba hal-hal baru, berpetualang keluar. Nah, di sini baru 2. Bagaimana kalau yang punya anak 3, anak 4, anak 5, bahkan kalau di luar sana ada anaknya 10, anaknya 11, pasti beda-beda sifat, beda-beda karakter, beda-beda tabiat. Dan kita belajar dari 2 anak dari seorang bapa. Nah, dari 2 anak ini kita fokus ke si anak yang hilang, yang si bungsu ya, si bungsu ya. Di sini menggambarkan kepada kita suatu keadaan dosa, di mana keadaan itu sangat menyedihkan dan di mana manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kita melihat anak yang bungsu ini menggambarkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa
ciri-cirinya. Yang pertama, dia meninggalkan Tuhan. Tidak meninggalkan langsung pindah keyakinan, kepercayaan, tapi dia mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dia, mulai dari saat teduh, berdoa, membaca Alkitab, berpuasa, bahkan berkarakter seperti Kristus. Mereka mulai meninggalkan pelan-pelan. Gak apa-apa. Jadi dia agak lumrah. Gak apa-apa kok. Dosa kecil gak apa-apa. Dosa putih gak apa-apa. Nah itu keadaan dimana kita mulai meninggalkan Tuhan dan menjauhi diri. Nah, kita mulai membatasi diri kita dengan kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan gerejawi. Mulai tidak datang miston, mulai tidak datang doa, mulai membatasi diri, tidak pelayanan. Aku gak layak. Pada Tuhan sudah kasih kesempatan. Kemudian yang kedua, keadaan dosa di mana menghabiskan segala sesuatu. Jadi fokusnya bukan lagi Tuhan. Kita lihat di sini anak bungsu itu dia menghabiskan harta bendanya dan hidup dalam harta dunia. Jadi fokusnya bukan Tuhan lagi, bukan Bapa lagi, tetapi hal-hal yang fana, hal-hal yang sia-sia, hal-hal duniawi. Nah, di sini kita melihat keadaan dosa ketika manusia itu jatuh. Kemudian yang ketiga, di sini dosa itu membuat manusia itu diperbudak dan hidup dalam kecemaran. Di sini kita melihat tadi anak yang hilang itu bersama pelacur. Jadi sudah hilang kerohaniannya dan hidup dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu. Kalau kita melihat Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 20, di situ kita melihat perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Itu kita melihat perbuatan-perbuatan itu muncul ketika kita hidup di dalam dosa. Dan bungsu ini meninggalkan bapaknya di rumahnya dengan kegiatan, dengan aktivitas, mungkin kegiatan rohaninya kuat. Dia pengen mencoba hal baru di luar sana, tapi dia malah tercemar. Dan yang ketiga di sini, yang keempat. Jadi ketiga, yang keempat. Keadaan dosa itu di mana keadaan yang tidak selalu puas. Artinya apa? Dia pengen lebih lagi dan dia tidak bisa bersyukur. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Apakah hari-hari ini Anda tidak puas dengan hidup saudara, mau mencari yang lain, atau mencari kesenangan diri? Nah, di sini kita belajar bahwa orang tersebut sudah masuk dalam jatuhnya ke dalam dosa. Dia tidak puas, dia tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Dia masih mencari. Padahal mencari Tuhan itu sudah sungguh luar biasa. Banyak orang di luar sana tidak bisa mencari Tuhan, tidak bisa beribadah, tidak bisa bersekutu dengan Tuhan dengan bebas. Kita hari ini, keadaan kita di Bangkalan pun meskipun ada demo, tetapi tidak sampai membakar fasilitas-fasilitas seperti yang ada di Pulau Jawa sana. Dan kita masih bersyukur Tuhan masih melindungi kita di kota ini. Bagaimana dengan yang di sana? Akses ditutup, susah kemana-mana, keadaan mencekam. Orang kalau demo gak akan puas saudara, sampai merusak fasilitas. Nah itulah keadaan dosa. Tidak akan puas sampai hatinya ini melihat orang itu hancur. Itu dosa. Kemudian selanjutnya,
Keadaan dosa itu di mana keadaan yang tidak mengharapkan penghiburan dari makhluk manapun. Nah, bahaya ini saudara. Dia sudah sombong. Kalau nggak saya nih, kalau nggak saya, gereja itu nggak maju. Oh, kalau nggak saya, tempat kerja saya nggak akan pesat omsetnya. Oh, kalau nggak di sekolah saya ranking 1, saya nggak bisa mengharumkan nama sekolah saya, tempat kuliah saya. Dia tidak mengharapkan dari manapun, saudara. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia menuhankan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak perlu orang lain, bahkan dia tidak perlu Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari hari-hari ini. Apakah dosa masih mengikat kita, menjerat kita? Untuk itu mari kita sama-sama hidup di dalam Tuhan. Kemudian dari kisah anak yang hilang ini juga memperlihatkan bahwa seseorang bisa bangkit dari kejatuhan dan menerima kembali pengampunan serta pemulihan dari Tuhan. Ia bergumul dengan keadaan, terutama dengan dirinya sendiri. Nah, arti mengampuni diri sendiri di sini apa sih? Yang pertama, menyadari kesalahan. Kita bisa baca di ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita sekalian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia menyadari ketika ia keluar dari rumah, meminta harta, menghabiskan dengan foya-foya, bahkan hidup dengan tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, malah mencemarkan diri dengan hal-hal duniawi. Di situ dia menyadari hidupnya itu hampa, hidupnya sia-sia, bahkan hidupnya menderita. Sampai akhirnya kita bisa lihat dia sampai meminta ampas makanan babi. Gak usah jauh-jauh, di bawah sana ada ampas tahu. Ada yang tertarik gak nyoba? Pasti gak ada. Baunya aja sudah menyengat, apalagi ini ampas makanan babi. Saking menderitanya saudara, si bungsu itu pengen mencoba hal-hal baru di luar Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Pengen nyoba-nyoba? Hati-hati saudara, hukumannya berat saudara. Tidak hanya untuk saudara, untuk keluarga saudara juga iya. Untuk keturunan saudara juga iya. Kita melihat kemarin sekolah minggu ceritanya dengan Kain dan Habel. Hidupnya itu tidak akan tenang saudara. Si Kain setelah membunuh Habel tidak akan tenang saudara. Hidupnya sebagai pengembara karena kesalahan yang dia perbuat. Dia tidak sadar dari awal kalau membunuh itu dosa, kalau iri hati itu dosa, kalau mencelakakan saudara sendiri itu dosa. Dia tidak menyadari itu. Tetapi setelah dia menerima hukuman Tuhan baru dia sadar. Jangan sampai saudara. Nah, di sini yang perlu kita pahami, ketika seseorang menyadari kesalahannya, nah ketika kita sadar sebelum kita melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan, nah di sini Roh Kudus bekerja. Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita. Jadi ada alarm saudara, ada peringatan. Gak boleh Gus, gak boleh dosa, gak boleh nanti kamu kena hukuman Tuhan, gak boleh. Jadi sudah ada alarmnya saudara. Ketika kita kayaknya enak nih kalau kita balas sekali-sekali, kita bully sekali-sekali, tapi ada alarm yang mengingatkan saudara, jangan. Nah, di situ Roh Kudus bekerja. Jangan sampai nunggu seperti si bungsu ini sudah hidupnya sakit, menderita, baru alarmnya ingat.
Makanya perlu saudara kita melatih hidup kita, latihan badani ini untuk melatih kerohanian kita. Rajin bersekutu, rajin berdoa. Biar alarm itu tetap ada. Alarm itu kuat saudara. Kalau baterainya alarm itu sudah soak, sudah mau habis, anggap aja kita punya HP ya saudara. Kalau baterai sudah habis, jangankan kita buka YouTube, nelpon pun susah, buka WA pun susah, karena kita memerlukan jaringan yang kuat. Nah, bagaimana saudara bisa alarm Roh Kudusnya itu bisa nyala, bisa bunyi, bisa mengingatkan kalau saudara aja tidak pernah ibadah. Kalau saudara aja kurang ibadahnya nih, baik saat pribadinya maupun bersekutu dengan saudara-saudara seimannya. Makanya perlu kita aktifkan saudara. Makanya buat bapak-bapak gembala tuh, kapan perlu puasa? Biar semakin kuat Roh Kudus di dalam kita. Ingat saudara, Roh Kudus itu bukan hanya bahasa roh, bukan hanya manifestasi roh, tetapi alarm dalam tubuh kita ini saudara, mengingatkan kita supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, itu penting saudara. Tidak perlu saudara laba-laba dan segala macam. Itu tidak terlalu penting. Tetapi ketika kita bisa menjaga diri kita seturut dan segenap dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan, nah di situ Roh Kudus bekerja. Nggak usah nyembuhin orang dulu deh. Kita dulu nih gimana? Nggak usah mengusir setan orang yang berpok itu. Nggak usah. Diri kita dulu. Nah, kalau kita sudah kuat Roh Kudusnya, baru kita bisa impartasikan. Kita bisa bagikan, kita bisa melakukan mujizat. Ibarat gelas itu harus penuh sampai tumpah dulu. Jangan sampai Roh Kudusnya cuma segini, dari gelas yang segini, saudara sudah mau ngusir setan, melakukan mujizat, setannya nyerang saudara. Makanya kita ini dulu penuh, baru kita penuhi orang. Dari tinggi ke rendah itu aliran air, nggak ada dari bawah ke atas, nggak ada. Apalagi kalau lihat gelas segini, airnya segini, jangankan meluber, kita aja nggak puas saudara. Air yang kita minum segini dengan gelas segini, pasti kita masih haus. Nah, untuk itu kita perlu menghentikan alarm itu supaya kita bisa menyadari kesalahan kita. Nah, di sini kita bisa akhirnya mengampuni diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan kita tidak terikat dengan dosa. Kemudian yang kedua, kita belajar di sini meninggalkan kesalahan. Nah, kalau di sini kita melihat si bungsu itu tidak hanya menyesal, tetapi ia bangkit memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya, dan dia tidak mau dianggap sebagai anak, mau jadi pekerja aja. Dan sini dia menyadari kesalahan dan meninggalkan kesalahan dia. Dia meninggalkan segala sesuatu yang dia anggap rugi. Kalau di luar Tuhan itu rugi saudara. Sudahlah hidup rusak, gak masuk surga, gak selamat, istilahnya dunia akhirat. Sudah menderita di dunia, menderita juga nanti di dalam kekekalan. Bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Dan di sini kita bisa buka nanti di rumah Bapak Ibu Saudara di Amsal 28 ayat 13, saya akan bacakan. Siapa menyembunyikan dosa tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayang. Kita melihat respon si bapak ketika anaknya memutuskan kembali. Bapaknya menyambut, bahkan berlari dari kejauhan.
Di sini kita melihat gambaran Bapa kita yang di surga. Ketika kita kembali ke jalannya Tuhan, ketika kita menyadari dan meninggalkan dosa, Tuhan menyambut kita. Malaikat bersorak-sorak. Nah, bagaimana dengan kita? Masih kita terikat dengan dosa, masih ogah-ogahan, masih gak mau melepas? Nah, ini tergantung kita, saudara. Kembali lagi, ketika kita mengampuni diri sendiri, kita menyadari kesalahan dan meninggalkan kesalahan, maka kita bisa hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Di sekolah saudara, di kerjaan saudara, di rumah saudara, tidak bisa kita langsung mengerjakan dua, satu cuci piring, satu masak. Pasti salah satu akan terbengkalai ketika kita fokus pekerjaan selesai. Nah, di sini kita diajarkan untuk fokus pada satu. Siapa yang kita pilih? Tuhan atau Mammon? Dan Tuhan menyayangi orang yang mau meninggalkan keduniawiannya dan ikut bersama-sama dengan Dia. Ingat tadi Dia menyebutnya dengan pesta. Dan kita nanti juga akan disambut Tuhan dengan meriah di surga, saudara. Ketika Tuhan mendapati kita setia. Lanjut, kita yang ketiga, di sini mendapatkan pengampunan. Berarti mengampuni diri sendiri itu berarti kita mendapatkan pengampunan dari Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sang ayah menyambut dengan kasih tanpa syarat sebelum anak itu sampai ke rumah. Ia tidak dihukum melainkan dipeluk dan dipulihkan sebagai anak. Dia diterima kembali dan mendapat pemulihan. Nah, ketika kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak menghukum kita. Dia memeluk kita. Dia kembali mengakrabkan diri dengan kita. Dan kita diterima kembali menjadi anaknya. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita disayang Tuhan, diterima kembali oleh Tuhan, itu rasanya luar biasa. Jadi kita harus bertobat. Bertobat itu berarti meninggalkan cara hidup yang lama dan kita kepada hidup yang baru. Artinya apa? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ayat yang terakhir bagi kita yaitu di 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Kita bisa buka ayat terakhir kita. Satu Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sekalian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan akan menyucikan kita, akan mengampuni dosa kita ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, di sini bukan berarti kita dengan bebas bisa berbuat dosa lagi. Nggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Bukan seperti itu, saudara, konsepnya. Ketika kita sudah bertobat, berarti kita sudah tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi. Tuhan mengampuni, ya benar. Tapi bukan berarti kita bolak-balik. Jangan sampai kita seperti tadi ada yang menyinggung hewan ya, babi ya. Sudah dimandikan sedemikian rupa, dia balik lagi ke kubangan.
Kita ambil lagi, kita mandikan lagi, balik lagi. Kenapa? Habitatnya itu, saudara. Jangan sampai kita seperti hewan tersebut. Kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Sudah Tuhan bersihkan, Tuhan sucikan, supaya tidak ada dosa, ada celah. Kembali lagi, kembali lagi. Nah, itu ibaratnya kalau kita terus kembali kepada dosa kita, ibaratnya seekor babi. Babi itu enaknya dimakan, Bapak Ibu Saudara, bukan kembali ke kubangan, lumpur-lumpur. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi firman Tuhan kita pada hari ini sekian, dan kita bersama-sama untuk tetap menjaga kerohanian kita di dalam Tuhan, sehingga kita hidup serupa dan segambar dengan Tuhan, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita boleh didapatinya setia, dan kita sama-sama boleh ada dalam kerajaannya. Haleluya. Di dalam Tuhan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang serupa dan segambar dengan Engkau, memiliki sifat-sifat Kristus, dan kami hidup di dalam Kristus. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia di dalam Engkau, untuk tetap mengiring Engkau sampai kedatangan-Mu nanti Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dalam kerajaan-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu, dan kami boleh bersama dengan orang-orang kudus-Mu, memuliakan-Mu sampai kepada kesudahannya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya firman Tuhan ini boleh termeterai dalam setiap hati sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu dapat tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita, jadi rema di dalam
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini, hari Senin, hari Jumat, hari ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu pada siang menjelang sore harinya ada ibadah anak Sabtu ceria jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 dengan pelayan Tuhan musik leader oleh Saudara Asaria Agustian, singer oleh Saudara Yosa Kristiani Halim SKNS, Ibu Ani Gutari SH dan Saudari Perin. Pembicara firman Tuhan adalah Bapak Gembala setempat yaitu Bapak Kanita Yakub. Petugas persembahan oleh Ibu Supia dan Ibu Naomi. Petugas perjamuan kudus oleh Bapak Dr. Andes Matius YN, Bapak Alfred SMT dan Bapak Atento Tamunan SH. Operator LCD oleh Saudara Lim Hansen. Terima tamu oleh Bapak Dr. Andes Matius YN dan Ibu Sri Octavian. Dan bagi Bapak-bapak ibu-ibu yang tergabung dalam panitia Natal, untuk bertahan sebentar kita ada pertemuan atau rapat setelah ibadah ini. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita menjadi ibadah kita pagi hari. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di akhir ibadah kami pagi hari ini, kami kembali memanjatkan syukur kehadapan hadirat Tuhan. Karena oleh anugerah-Mu Tuhan perkenankan kami hadir, kami menikmati kasih Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami merasa betul-betul dikuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Kau telah memberkati kami dengan hidup. Dan Bapa, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan tahu kondisi negara kami saat ini, terjadi banyak hal yang membawa penderitaan, yang membawa kesulitan, yang membawa banyak hal yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang terpukul. Untuk itu Tuhan, dari tempat ini kami satu berdoa. Kami nyatakan di dalam nama Yesus, biarlah aparatur pemerintah yang ada, dari lembaga tinggi tertinggi negara sampai kepada aparatur pemerintah yang paling bawah, mereka menyadari bahwa mereka adalah wakil Allah di negara tercinta ini, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan adil. Mereka dapat memimpin bangsa ini dengan aman, dengan bijaksana, dan mereka tidak melukai hati rakyat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini secara keseluruhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang adil, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang menghargai pemimpin, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Bapa, selamatkan bangsa kami. Dan apa yang terjadi hari
pikiran, perasaan, dan hati seluruh bangsa ini, sehingga kami sekali lagi menjadi bangsa yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, Kau selalu hadir dan kami percaya padamu, pada penyelesaian masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberkati semua pelayan Tuhan dan seluruh jemaat dengan berkat yang berlimpah. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan segala sesuatu setelah hidup. Terima kasih Bapa di surga. Pada giliran yang nanti Tuhan tuntun kembali kami datang ke tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk kami bersama-sama menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kata menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk.